Hai, masih di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas bagian akhir dari teks prosedur ya, karena sesuai dengan materi yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kalian ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur bagian akhir. Nah, sebelum mulai jangan lupa absen di kolom komentar. Juga jangan lupa tetap like video ini. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe. Nah, langsung saja supaya tidak terlalu lama. Kita langsung masuk ke materinya. Ya, pada bagian akhir ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks pada bagian mengembangkan teks prosedurnya. Nah, pada bagian ini ada beberapa hal yang akan kita bahas nih ya, mulai dari memahami, mengomentari, menyusun, kemudian menyunting. Tapi karena terlalu banyak dan yang bagian memahami serta mengomentari itu sebenarnya sudah disinggung di materi-materi sebelumnya. Jadi kita akan fokus ke dua hal ini, menyusun dan menyunting teks prosedur. Ya. Jadi walaupun ada 4 hal atau 4 bagian, tapi yang akan kita bahas kali ini hanya yang ini karena yang bagian memahami dan mengomentari itu sudah termasuk atau sudah pernah disinggung sebenarnya di dalam materi-materi sebelumnya secara tidak langsung. Nah, kita akan langsung saja bahas bagian penyusunan ya, penyusunan teks prosedur. Bagian penyusunan teks prosedur. Nah, ini semoga kelihatan ya. Agak kecil. Jadi bagian menyusun teks prosedur itu adalah langkah-langkah penyusunannya, yaitu bagaimana cara menyusun teks prosedur itu supaya menjadi teks prosedur yang benar. Ya. Jadi saat menyusun kalian harus memperhatikan bagian-bagian ini. Nah, yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Ya, inventarisasi menurut KBBI itu berarti pencatatan atau pengumpulan data. Itu kalau menurut KBBI. Nah, kalau dikaitkan dengan teks prosedur, itu maksudnya adalah Anda mendata apa saja yang akan disampaikan dalam teks yang dibuat sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Ingat ya, mudah dipahami oleh orang lain. Jadi tidak hanya dipahami oleh kamu sendiri. Kalau dipahami oleh kamu sendiri ya kamu buat asal-asalan saja bisa. Tapi kalau teksmu itu supaya bisa dipahami oleh orang lain juga, ya kamu harus benar-benar punya data. Ya, punya data apa saja yang harus kalian tulis. Nah, kemudian yang bagian berikutnya adalah menentukan tema. Kamu harus tahu temanya. Jadi supaya tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu supaya tidak ngalor ngidul. Ya. Dalam istilah Jawa itu supaya tidak ngalor ngidul yang kamu bahas. Jadi kamu tahu temanya, misalnya temanya tentang pendidikan. Nah, kamu fokus ke tema pendidikan. Ya, kamu dengan adanya tema itu berarti kamu memberi batasan tentang teks yang akan kamu buat atau kamu susun. Ya. Supaya teksnya juga tidak terlalu luas dan juga teksnya menjadi lebih sempit. Ya. Nah, kemudian bagian ketiga adalah membuat kerangka. Kamu mencoba untuk membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara garis besar. Jadi kamu membuat garis besarnya. Ya. Nah, kerangka ini tujuannya supaya susunannya jelas. Ya, supaya teksmu juga kuat. Kalau dalam tubuh, misalnya saja ini saya contohkan dalam tubuh, kalau tubuh tidak memiliki kerangka ya jelas akan gampang loyo ya kalau itu tubuh. Nah, kalau ini teks, berkaitan dengan teks ya berarti teksmu itu tidak relevan, tidak kuat, pendapat yang ada di dalamnya tidak kuat, apa
apa yang kamu tulis itu tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mensistematisasikan kerangka, mensistematisasikan kerangka, ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat penggolongan. Membuat penggolongan atau kaitannya dengan teks prosedur ya berarti mengelompokkan teks prosedur pada bagian awal dan bagian-bagian lainnya. Nah, misalnya bagian awal yang harus kamu tulis itu apa? Misalnya pengantar. Ya kamu harus menuliskan pengantarnya. Kemudian bagian berikutnya apa? Langkah-langkah. Nah, setelah ada langkah-langkah, terus apa? Penutup. Ya, harus ada penutupnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi sistematis, ya. Teks yang kamu buat sistematis, sudah tersusun rapi. Nah, kemudian pengumpulan bahan. Nah, kalau kamu sudah punya ini tadi semuanya, tema sudah, kerangkanya sudah, kemudian kamu sudah punya apa? Sudah tahu apa saja yang harus dimasukkan bagian-bagiannya, kemudian kamu saatnya untuk mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan ini ya caranya dengan mencari dari berbagai sumber, ya. Dan jelas kalau itu sumbernya dari kamu comot sana comot sini harus dicantumkan. Jadi tidak sembarangan comot kemudian langsung tempel di teksmu, itu tidak bisa, ya. Nah, kemudian bagian paling akhir adalah mengembangkan menjadi teks prosedur. Jadi ini tadi semuanya sudah menjadi kerangka, ya, sudah menjadi kerangka, kemudian bahannya sudah ada, kemudian dikembangkan. Kerangka itu dikembangkan menggunakan ini tadi, ya, menggunakan bahan-bahan yang sudah kamu kumpulkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kalian melihat teks prosedur itu sederhana, tapi sebenarnya butuh persiapan saat kamu akan membuatnya. Nah, kemudian ini ya bagian teks, menyusun teks prosedur. Jadi harus kamu perhatikan langkah-langkah penyusunannya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyunting teks prosedur. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Nah, sebelum kita melihat apa saja yang perlu diperhatikan, saya akan menjelaskan tentang menyunting itu sendiri. Jadi menyunting itu kalau menurut KBBI adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian, isi, dan bahasanya. Jadi sebenarnya menyunting itu sangat rumit, ya. Kegiatan menyunting itu kegiatan yang sangat menguras energi sebenarnya, karena dalam proses pembuatannya sebuah teks apa saja, tidak hanya prosedur, itu harus dalam tahap penyuntingan. Ini adalah tahap akhir, bagian akhir penyuntingan ini sebelum teks itu dipublikasikan. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang perlu diperhatikan saat menyunting. Yang pertama adalah kebenaran isi. Kebenaran isi itu maksudnya kalimat yang ditulis itu benar, kemudian tidak memiliki makna ganda atau ambigu, ya. Tidak memiliki makna ganda atau ambigu, kemudian juga kata-kata yang digunakan itu sesuai. Jadi kata-katanya benar atau sesuai ejaan dan seterusnya. Ini sebenarnya nanti terkait dengan yang lainnya juga. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah ejaan atau tanda baca. Ya, bagian penyuntingan itu yang paling sering disoroti adalah bagian ini, ejaan dan tanda baca. Ya, kalian sudah dari kelas 10 atau bahkan dari SMP, ya, kalian sudah diajari tentang ejaan dan penggunaan tanda baca. Ya, jadi ada IED, ada bagaimana kamu menggunakan titik, bagaimana kamu menggunakan koma, bagaimana kamu menggunakan titik dua, dan seterusnya, ya. Jadi itu sebenarnya sudah disampaikan sejak dulu, sudah lama, ya, sebenarnya. Jadi ejaan berarti harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, sesuai dengan EYD. Nah, kemudian struktur dalam hal ini adalah
struktur kalimatnya. Jadi maksudnya adalah struktur kalimatnya. Nah, struktur kalimat itu misalnya harus jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, atau unsur kalimat yang lain. Harus jelas letaknya, dan itu harus ada. Dan harus ada pun susunannya harus benar. Subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan, dan seterusnya. Ya, jadi tidak asal-asalan. Kemudian kaidah kalimat. Kaidah kalimat ya berarti kata atau kalimat yang digunakan itu sesuai dengan kaidah kebahasaan dan EYD. Ya, kaidah kalimat itu berarti sesuai dengan EYD atau kaidah kebahasaan. Ya. Nah, kemudian supaya lebih jelas bagian menyunting ini, saya akan ambilkan contohnya. Ini ya, contoh saya ambilkan dari buku. Silakan diperhatikan dulu. Nah, ya. Jadi di sini ada 4 kalimat. Nah, 4 kalimat ini adalah kalimat yang ada beberapa kalimat yang tidak sesuai kaidah, tidak sesuai dengan yang ini tadi. Tidak sesuai mulai dari kebenaran isi sampai kaidah kalimatnya. Nah, kita harus menyuntingnya dulu supaya menjadi kalimat yang benar. Nah, kita lihat pembahasannya. Mana saja yang salah. Ya, semoga kelihatan. Jadi ada 2 jenis kesalahan dalam cuplikan tersebut, cuplikan tadi. Nah, yakni dalam pembentukan kata dan pembentukan kalimat. Nah, dari yang pertama itu pembentukan kata. Dari kata kenali dalam kalimat satu tidak tepat, seharusnya mengenali. Kenali. Nah, tadi. Kenali, jika Anda mengenal. Kita lihat di contohnya saja. Ini ya. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah mengenali diri sendiri. Jadi bukan kenali diri sendiri, tapi mengenali diri sendiri. Lihat ya, bagian menyunting itu satu kata begini saja itu sudah sangat berpengaruh. Jadi kamu harus benar-benar jeli. Ya, kenali itu harusnya mengenali, bukan kenali. Nah, kemudian kalimat kedua dan 4 itu adalah kalimat yang tidak efektif. Kalimat tersebut tidak jelas subjeknya. Nah, kita lihat dulu. Kalau yang ini contohnya ada di sana tadi ya, jika Anda nih. Nah, jika Anda mengenal diri Anda sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Nah, perbaikannya menjadi seperti ini. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa rendah diri atau sedih. Ya. Jadi perbaikannya menjadi seperti ini. Kalimat awalnya seperti ini, kemudian perbaikannya seperti ini. Jadi bagian mana yang salah? Bagaimana kira-kira? Ya, bagian kalimat keduanya ya. Jadi di kalimat keduanya itu ada yang salah. Nanti silahkan dibaca sendiri, dipahami. Ya, jadi ini dari kalimatnya tidak efektif. Ya, subjeknya tidak jelas. Ya. Jadi kalau di sini andanya diulangi, di sini andanya sudah cukup disebutkan sekali saja. Yang kemudian yang kedua, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Nah, di sini ada dua jenis perbaikan supaya subjeknya jelas. Jadi pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Ya.
dia menjadi lebih jelas mana subjeknya, mana predikatnya, ya, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur kalimat yang ada itu semakin jelas, ya. Jadi itu saja pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa sedikit paham. Kalau ada yang kurang jelas, sebenarnya bisa lihat dari bukunya, atau mungkin nanti saya share, ya, saya share bagian ini jadi satu halaman utuh supaya bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Jadi ini adalah pembahasan teks prosedur bagian akhir, yang kemudian nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang teks yang lain, ya, jenis teks yang lain. Ya, sampai situ saja. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan saya ingatkan jangan lupa absen juga di kolom komentar, ya. Ingat, kita masih dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dan perhatikan beberapa hal setelah Anda keluar rumah, ya. Ini tolong diperhatikan, ya. Sekian saja untuk materi kali ini. Terima kasih.